Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai materi fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan software sebelum membahas lebih dalam mengenai fungsi dan kegunaannya. Software atau perangkat lunak ialah bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen ini tidak terlihat secara fisiknya, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan menjalankan perintah apapun dari pengguna. Tanpa adanya software, komputer hanyalah sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak dapat melakukan tugas apapun. Fungsi perangkat lunak komputer. Beberapa fungsi perangkat lunak komputer atau software yaitu: pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. 5. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer. Pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Peran dari perangkat ini ialah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk kategori sistem operasi, diantaranya Windows, Linux, Mac, Android, dan masih banyak lagi. 2. Perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata atau disebut word processing merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, ataupun penyusunan dokumen. Hasil yang diperoleh dari perangkat ini berupa dokumen seperti surat lamaran kerja, proposal, naskah pidato, dan sebagainya. Walaupun dokumen dikatakan sebagai pengolah kata, perangkat ini juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik, gambar, tabel, dan lainnya, seperti Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice, Lotus Word, WordPerfect, dan lainnya. Berbagai perangkat ini banyak digunakan dalam bidang kehidupan manusia, seperti bidang ekonomi, pendidikan, keuangan, sosial, dan lainnya. Ketiga, perangkat lunak pengolahan angka. Perangkat lunak pengolah angka berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa proses yang bisa dilakukan perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan, dan menyimpan data bentuk angka tersebut. Contoh perangkat lunak pengolah angka antara lain Microsoft Excel, KS Word, OpenOffice Calc, StarOffice, dan lainnya. 4. Perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak presentasi merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan file yang biasa digunakan ketika melakukan presentasi. Fungsi perangkat ini ialah membantu kita dalam menyampaikan ide atau gagasan menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Dengan menggunakan program presentasi ini, kita dapat memasukkan objek seperti gambar, video, atau suara. Ada beberapa contoh perangkat lunak presentasi antara lain Microsoft PowerPoint,
OpenOffice Impress, KP Presenter, iWord, Keynote, Macromedia, Outerword, dan lainnya. Yang kelima, perangkat lunak pengolah data. Perangkat lunak pengolah data merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengelolaan data dalam jumlah yang cukup besar atau database. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat membuat data, menyunting, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, serta membuat laporan. Beberapa contoh perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Access, Foxbase, SPSS, MySQL, DBase, dan lainnya. 6. Perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan desain grafis. Perangkat ini digunakan untuk membuat, mengolah, dan melakukan penyuntingan pada gambar. Biasanya, program ini digunakan dalam pemasaran dan periklanan. Beberapa contoh perangkat yang termasuk dalam pengolah gambar adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Freehand, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, perangkat lunak browser. Perangkat lunak browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kita menjelajahi atau mengakses informasi melalui web. Selain itu, perangkat ini menyediakan layanan search engine yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data dengan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Terdapat beberapa contoh browser yang sering digunakan para pengguna internet, antara lain Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. Kedelapan, perangkat lunak desain grafis. Dari namanya saja, kita sudah mengetahui bahwa perangkat ini digunakan dalam bidang desain grafis. Fungsi dari perangkat desain grafis ini ialah sebagai bentuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Contoh perangkat lunak desain grafis seperti Photoscape, Adobe InDesign, Adobe Frame Maker, Picture Manager, dan sebagainya. 9. Perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan jenis perangkat yang dirancang untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, perangkat ini dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Tujuannya adalah agar komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya. Terdapat beberapa contoh perangkat lunak jaringan komputer seperti Microsoft Network Monitor, Angry IP Scanner, OpenNMS, Wireshark, dan lainnya. 10. Perangkat lunak chatting. Perangkat lunak chatting merupakan jenis perangkat yang digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, seperti penggunaan data, seperti pengguna dapat saling bertukar pesan dengan pengguna yang diinginkannya tanpa terhalang jarak dan waktu. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan chatting, seperti Yahoo Messenger, Facebook, Line, WhatsApp, dan lainnya. 11. Bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Bahasa pemrograman bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dijalankan komputer. Contoh BASIC, COBOL, Pascal,
dan Fortran. 12. Program bantu atau utility. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, Development, dan ScanDix. 13. Perangkat lunak device drive. Perangkat lunak drive, yang dimaksud drive adalah pengendali atau pengontrol, atau bisa juga kita katakan sebagai penggerak. Drive biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat keras atau aksesoris yang dipasang pada komputer agar bisa berfungsi dengan perintah yang kita jalankan melalui sistem operasi. Perangkat lunak ini jelas sangat banyak karena hampir menyertai seluruh komponen komputer dan juga aksesoris tambahan komputer. Contoh paling mudah adalah drive printer. Printer adalah perangkat keras yang dapat kita koneksikan dengan komputer kita, namun membutuhkan sebuah perangkat lunak komputer tambahan, yaitu drive, agar bisa terhubung dengan sistem komputer kita. 14. Perangkat lunak perekam audio. Perangkat lunak komputer yang berfungsi sebagai perekam audio atau perekam suara. Tidak sama dengan pemutar suara atau audio. Perangkat ini terkoneksi dengan sound card atau perangkat keras yang bisa digunakan untuk merekam suara melalui device seperti mikrofon. Dengan software bawaan Windows ini, kita bisa merekam suara dengan perangkat tambahan berupa mikrofon atau menggunakan mikrofon yang ada pada handphone. Bahkan, software ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur editing audio, efek, dan juga kita bisa melakukan rekam suara multitrack layaknya studio musik. Salah satu perangkat lunak komputer untuk editing audio, contohnya Call Edit Pro. 15. Perangkat lunak maintenance. Perangkat lunak komputer yang satu ini dibuat dengan fungsi untuk memaintenance beberapa pengaturan-pengaturan di komputer. Contoh saja, setiap kali kita membuka komputer, pasti akan meninggalkan jejak yang tersimpan pada memori di dalam komputer kita. Lama-kelamaan akan menjadi banyak. Ada juga error-error yang tidak kita lihat dan tidak juga bisa kita deteksi secara manual. Dengan perangkat lunak komputer inilah kita bisa membersihkan dan menstabilkan komputer. Contoh yang cukup terkenal ringan dan sampai sekarang masih banyak digunakan yaitu Cleaner. 16. Perangkat lunak antivirus. Seperti kita tahu bahwasanya terkadang cukup banyak sekali serangan virus pada komputer kita, seperti sebabnya ketika kita mengunduh aplikasi yang ilegal di mana tidak kita ketahui tentang keamanannya. Di sini software akan berperan sebagai pembersih dari virus itu sendiri. Cukup banyak antivirus yang bisa kita gunakan, namun yang paling populer seperti Smadaf, Avast, dan AVG. 17 atau yang terakhir, perangkat sistem lainnya. Terdapat satu sistem perangkat lunak yang bekerja sebelum sistem operasi komputer aktif. Fungsinya menginisialisasi perangkat keras dan melakukan identifikasi serta pengaturan konfigurasi dasar. Itulah BIOS komputer. Terpasang pada flash memory dalam bahasa assembly yang bisa kita akses melalui keyboard sebelum komputer masuk pada sistem operasi di hard disk. Itulah tadi penjelasan materi kami mengenai fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.